Hai hai hai, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan mulai belajar kembali mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 bab 2 Harmoni dalam Ekosistem. Topik A, makan dan dimakan, dengan materi pokok rantai makanan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Mari kita mulai belajar bersama. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengajukan pertanyaan esensial dulu sebelum kita memulai belajar hari ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Kira-kira kalian bisa menjawabnya tidak ya? Nah, supaya kalian bisa menjawab pertanyaan esensial tadi, mari kita bahas melalui video pembelajaran berikut ini. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Rantai makanan merupakan pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan ke konsumen. Dalam setiap rantai makanan, makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Terdapat beberapa komponen seperti produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Kita akan bahas satu-satu ya, Nak. 1. Produsen. Produsen merupakan penghasil makanan lewat fotosintesis seperti tumbuhan hijau, alga, plankton, atau cyanobacteria, dan tidak melakukan proses memakan. Tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. 2. Konsumen. Konsumen adalah bagian terbesar dalam rantai makanan karena memakan hampir seluruh organisme hidup yang ada di bumi. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkat. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora atau hewan omnivora. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Hewan ini termaksud kelompok hewan karnivora atau omnivora. Dan berikutnya adalah konsumen tingkat 3, merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, hewan ini termaksud kelompok hewan karnivora atau omnivora. 3. Pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer bertugas sebagai hewan yang menyelesaikan siklus hidup yang membantu dalam mendaur ulang nutrisi dengan mengembalikannya ke tanah atau lautan agar bisa kembali dimanfaatkan oleh produsen. Contoh pengurai atau dekomposer yaitu jamur, bakteri, dan cacing tanah merupakan contoh dekomposer alami. Dekomposer menguraikan senyawa organik atau bangkai, daun busuk, dan sebagainya menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Kemudian, nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Dekomposer mendaur ulang energi sehingga rantai makanan tidak bersifat linier, namun merupakan sebuah siklus. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Ada gambar rumput. Nah, rumput tersebut menghasilkan makanan dari fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari yang menghasilkan energi cahaya. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian ada gambar belalang yang memakan rumput. Belalang merupakan konsumen tingkat 1.
Kemudian belalang dimakan oleh tikus. Ketika tikus memakan belalang, tikus disebut dengan konsumen tingkat 2. Kemudian ular memakan tikus. Ular disebut dengan konsumen tingkat 4. Lalu elang memakan ular. Kemudian karena elang merupakan konsumen terakhir, maka ketika elang sudah mati, jamur mengurai bangkai dan mengubahnya menjadi nutrisi. Kemudian, nutrisi dalam tanah, matahari, dan air membuat rumput tumbuh subur. Nah, siklus ini akan terjadi dan berulang dan disebut rantai makanan. Itulah penjelasan tentang rantai makanan. Sebagai pertanyaan penutup dari Ibu adalah, menurut kalian ada di mana posisi manusia dalam rantai makanan? Nah, berdiskusilah dengan guru atau kelompok belajar kalian di kelas ya, Nak. Selamat belajar. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel pembelajaran Ibu. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terupdate. Sekian dari Ibu dan sampai jumpa. Bye.